tentang iman dan perbuatan. Nanti kita akan belajar dari kehidupan seorang hamba Tuhan yang sangat tragis ya, dan juga mengenaskan secara manusia, tetapi hidupnya tuh sangat indah di hadapan Tuhan. Orang ini bernama Matthew Henry, papanya John Henry, dan seorang Puritan, dan dia sendiri juga seorang Puritan. Dan kita belajar firman Tuhan dulu. Nah, setelah itu sebagai kesaksiannya itu saya akan bahas tentang Matthew Henry ini. Ya, mungkin waktunya bisa dipercepat dan lebih singkat ya. Oke, saya akan masuk ke dalam sharing. Ya, ini. Ya, kita akan masuk dalam doa sebelum kita membahas ini ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur walaupun hujan dan cuaca akan semakin sulit diprediksi, tetapi iman kami tidak pernah goyah di hadapan Tuhan. Bahkan iman kami seperti matahari yang tidak terganggu, walaupun bumi ditutupi dengan segala sesuatu yang membuat buram atau terhalang, tetapi kasih Tuhan tidak pernah kurang sedikit pun atau menyusut. Dan bahkan seperti kami yang seringkali layu dan patah semangat dan juga putus harapan, tapi kami percaya Tuhan, dengan iman yang Kau anugerahkan pada kami akan menjadi seperti anak-Mu Abraham, yang secara tubuh jasmani tidak ada yang bisa diharapkan dan tidak mungkin mengharapkan kepada kekuatan kami sendiri. Tetapi hari ini kami belajar iman yang hidup, iman yang dinyatakan dan dibenarkan di dalam perbuatan baik kami, perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, dan perbuatan-perbuatan yang sangat memuliakan Tuhan. Kami belajar dari hamba-Mu Yakobus yang menjadi pelengkap dan menjadi satu kesatuan pengajaran dengan hamba-Mu Rasul Paulus, sehingga kedua pengertian iman dan perbuatan ini tidak terpisahkan, tetapi menjadi satu kesaksian dan menjadi satu perwujudan yang sempurna, karena Kristuslah menjadi penyempurna antara status kami dan seluruh kehidupan kami berjalan. Semua dijamin oleh Tuhan, bukan oleh Yakobus, bukan oleh Paulus, tetapi dijamin oleh darah Kristus. Dan disitulah pengertian tentang iman dan perbuatan ini menyatu, karena di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mendapatkan jawaban yang memuaskan dan jawaban yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami, pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan membahas, kita buka di dalam Alkitab ya. Kita buka Yosua pasal yang pertama. Ini tentang Rahab ya. Jadi saya bahasnya bukan Abraham. 2 hari yang lalu saya singgung, saya bahas hari Jumat dan Sabtu. Dan hari Minggu ini saya bahas tentang seorang bernama Rahab. Dan dikatakan kita harus meneladani iman Rahab, seorang pelacur ini. Selama kita mendengarkan, mungkin kita sering mendengarkan Abraham menjadi teladan iman kita, tapi tidak pernah kita dengarkan Rahab menjadi teladan dari iman kita. Alkitab mengajar ini, saudara. Jadi kadang-kadang kita tuh memilih-milih yang kadang-kadang kurang begitu lengkap, sehingga orang yang berdosa itu tidak dapat bagian di dalam iman sejarah gereja. Tetapi sebaliknya, kita akan terkejut sekali bahwa mulai dari Rahab, Rut, itu semua adalah nenek moyang Tuhan Yesus. Ya, kita tahu bahwa dua orang ini, perempuan ini dan perempuan lagi ya, itu bukan bangsa Israel, tetapi masuk di dalam jalur yang akan menurunkan Mesias. Jadi kalau orang bertanya pada saya bahwa Mesias itu asli orang Israel, saya katakan tidak. Mesias bercampur dengan bangsa Moab dan bangsa Kanaan. Karena Rut dan Rahab bukan orang Israel. Ya, jawabannya dari mana? Dari firman Tuhan, bukan saya. Yaitu ditulis dalam firman Tuhan. Saya bacakan. Ya, Yosua pasal 2 ayat 1.
Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ya, ini pertama kali. Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ, ya. Ayat yang ketiga. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri itu. Dan apa yang terjadi? Perempuan itu menyembunyikan kedua orang itu, ayat yang keempat. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang tak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami dan ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan. Nah, ini saudara jawabannya. Jadi bukan diperbuatkan karena tingkah laku persundalan kemudian Tuhan benarkan, bukan. Tapi imannya. Nah, ini penting sekali. Ayat 9, Yosua pasal 29, dan berkata pada orang-orang itu, aku tahu, aku percaya, aku mendengar, aku mengerti bahwa Yahweh Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Jadi dia sudah masuk perjanjian. Dia sudah mengakui bahwa Allah yang akan memberikan tanah Kanaan ini bukan milik kami. Ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada bangsamu. Dan kami tahu itu. Arti tahu juga percaya. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Itu raja yang kejam, raja yang besar, raja yang paling terutama itu. Dikalahkan dulu kepalanya. Ya, Raja Sihon dan Og. 11, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, Yahweh, Elohim, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, demi Yahweh, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Satu tanda artinya tanda perjanjian yang dapat dipercaya. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku dan laki-laki yang perempuan dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Jadi bukan nyawa kami dari kematian, tapi nyawa kami dari kematian kekal. Bukan mati biasa ini, saudara. Ini maut, mati kekal. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Dan itu didengarkan Yosua dan diiyakan oleh Yosua. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Inilah perbuatan-perbuatan yang membenarkan orang yang dipilih Tuhan. Setia dengan janjinya. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela.
Sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya. Sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Jadi Rahab ini bukan pelacur biasa. Pelacur yang mengerti tempat-tempat termasuk hutan. Dan dia tahu harus berapa lama di sana. Dan dia tahu bagaimana dia memperhitungkan pengejar-pengejar itu. Jadi Rahab ini bukan pelacur yang bodoh, saudara. Pelacur yang tahu tentang strategi geografis dan semuanya. Ya, nggak tahu pengetahuan dari mana ini. 17. Kedua orang itu berkata padanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami masuk ke negeri ini, haruslah, nah ini tandanya, tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat kamu menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Saudara masih ingat kisah para rasul? Satu orang percaya, satu keluarga itu menjadi dijamin Tuhan semua. Dan itu keluarga Cornelius, keluarga kepala penjara, dan keluarga kita juga. Kalau kita beriman. Ya, setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang akan menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu, dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka, kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Nah, saya berhenti di sini. Saudara, kalau saudara tahu tali kirmisi di dalam perjanjian lama, itu tali mengikat perjanjian. Dari keturunan-keturunan dan bahkan dari orang Israel, bukan dengan orang Israel, itu diikat dengan tali kirmisi. Lambang dari pengikatan akan perjanjian Tuhan yang dipersembahkan kepada juga yang bukan kaumnya. Nah, saudara, ini satu tanda yang sangat indah, sangat luar biasa. Tali kirmisi itu tali yang sangat, ya orang ngomong, ya benang-benang biasa itulah. Tetapi itu merupakan lambang keberdosaan dan lambang daripada kesatuan bangsa Israel dengan bangsa lain yang dipersatukan dalam perjanjian Tuhan. Dan itu dipakai tali kirmisi. Dan itu di dalam ritual orang-orang Yahudi, itu ada tali yang menyambungkan setiap benda-benda itu dengan tali kirmisi. Saudara, ini kalau kita pelajari perjanjian lama itu saling terikat, terkait, dan indah sekali makna daripada perkara-perkara seperti ini. Walaupun itu lambang, walaupun itu sederhana, tetapi waktu kita pelajari itu maknanya begitu indah, begitu dalam. Ya, saya tidak bahas selanjutnya. Nah, yang saya bahas adalah tingkah laku dan perbuatan Rahab. Jadi saudara jangan melihat perbuatan Rahab adalah dia perempuan pelacur, persundalannya hebat sekali. Bukan itu, saudara. Tetapi waktu dia mengenal Allah yang membuka dan yang membelah laut itu, dan dia percaya, dan kepercayaan dia itu mempengaruhi seluruh rumahnya, dan itu imannya. Dan iman yang seperti inilah yang membenarkan dia dibenarkan oleh Tuhan. Dan ini iman yang dikatakan oleh Yakobus, saudara. Nah, kita lihat di dalam Yakobus, kita lanjutkan di dalam ini dulu ya, Yosua pasal 6, sebentar saya baca ayat 17 dan ayat yang ke-23. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Ayat 23. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Berapa puluh orang kita nggak tahu, mungkin ratusan orang kita tahu.
tapi diterima Tuhan semua atas iman Rahab, bukan perbuatan masa lalunya, tapi perbuatan yang berpusat kepada perjanjian Tuhan, hormat dan takutnya dia kepada Tuhan. Ya, dikatakan di sini, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Ayat 25, demikian Rahab perempuan sundal itu. Kenapa masa lalunya tetap dicantumkan di dalam Alkitab? Supaya kita sadar, Tuhan tidak memilih hanya orang-orang seperti Abraham yang dulu penyembah berhala, tapi juga penyundal-penyundal, persundalan, orang-orang yang terlibat di dalam perzinahan, dipilih oleh Tuhan. Dan kita mungkin lebih Tuhan dari Tuhan. Kita tidak memilih orang seperti ini untuk kita layani. Ya, dan perhatikan, yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua, maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Ya, kita lihat Yakobus. Kita lihat Yakobus pasal 2 ya. Yakobus, saya bacakan dulu Matius pasal 1 ayat 5. Nah, saudara yang saya bacakan ini cuman latar belakang saja. Tetapi saudara harus mengerti siapa Rahab. Penyundal, pezina, pelacur yang diangkat Tuhan untuk melahirkan Mesias, garis keturunan Mesias. Matius pasal 1 ayat yang ke-5. Salmon memperanakan Boas dari siapa, saudara? Dari siapa? Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Jadi Boas itu anaknya siapa? Rahab. Boas memperanakan Obed dari siapa? Rut. Obed memperanakan siapa? Isai. Dan Isai memperanakan siapa? Raja Daud. Jadi Daud keturunan siapa? Pelacur. Kalau kita ngomong keturunannya, padahal kita tidak boleh mengatakan itu, karena dia sudah bertobat, jadi bukan keturunan pelacur, keturunan orang pilihan Tuhan. Kita selalu ngomong, oh keturunan bajingan. Loh, dia sudah bertobat, keturunan anak Tuhan. Jangan melihat masa lalunya, lihat bagaimana Tuhan membentuk dia, status di dalam Tuhan. Nah, itu yang harus kita ingat. Orang kalau sudah bertobat, ingatnya apa? Masa lalunya terus. Saudara, itu dosa besar. Orang percaya itu hanya ingat masa lalu yang begitu kelam, dan dia tidak melihat bahwa Tuhan sudah memperbaiki statusnya. Dan dikatakan di sini, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, papanya Daud. Ya, oke. Ibrani 11 ayat 31. Saudara, perhatikan baik-baik. Satu-satunya tokoh yang ditulis di dalam silsilah tokoh-tokoh iman yang bukan orang Israel dan dia pelacur, itu hanya Rahab. Kalau kita lihat dari ayat pertama, ya, Ibrani 11 ayat pertama, mulai dari iman ya, pasal 11 ayat pertama sampai ketiga itu introduksi. Sudah mulai siapakah iman itu, mulai diperlihatkan. Karena iman Habil kan pertama, hidup dalam kebenaran, hidup mati karena menyembah Tuhan, berkenan pada Tuhan. Yang kedua, setelah Habil siapa? Henok. Betul? Setelah Henok siapa? Nuh. Setelah Nuh siapa? Abraham. Setelah Abraham, anaknya Ishak. Setelah Ishak siapa? Yakub. Ya, sekarang kita lihat sekarang. Iman Abraham, paling banyak Abraham ya. Kemudian iman Ishak, iman Yakub ayat 21, dan kemudian Yusuf, 4 keturunan. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Nah, setelah Yusuf siapa, saudara? Yang terbesar yang memimpin Israel, Musa. Setelah Musa
Kita lihat siapa? Hah? Karena iman runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Tidak disebutkan di situ nama Yosua, nggak ada. Terus siapa dari Musa? Langsung ke Rahab. Nah, saudara, kita belajar. Dikatakan di sini. Maka karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apalagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu. Tokoh-tokoh iman begitu banyak dalam Perjanjian Lama. Tetapi sebelum menyebut yang lain yang tidak bisa disebutkan, dia menyebut penutupnya adalah Rahab. Saudara, luar biasa ini. Paulus berkata kepada orang-orang mendengar dan menerima tulisannya, di antara semua rasul itu aku yang paling berdosa. Maksudnya apa? Karena dia berbuat yang jauh melebihi orang-orang itu. Dia bukannya memusuhi cuman karena hal-hal yang kecil, bukan. Dia memusuhi Kristus dalam agama paling terdalam, hati nuraninya paling terdalam, dari jiwanya paling dalam. Dia musuhi Tuhan Yesus karena dia percaya pada Taurat. Dia percaya kepada Musa, dia percaya kepada Abraham, dia percaya kepada semua tokoh-tokoh iman itu, saudara. Dan dia tidak percaya kepada Kristus. Dan runtuhlah semua kebanggaan itu. Dan apa yang terjadi? Karena dia beriman di dalam perbuatannya itu, dia baru merasa bisa dibenarkan. Padahal dia tidak menerima sang kebenaran. Saudara, dikatakan Tuhan, engkau adalah orang-orang yang sangat bodoh, bebal, dan orang-orang yang durhaka. Dan itulah sebutan orang yang tidak beriman sejati. Itu adalah orang-orang yang bebal, durhaka, yang bodoh. Itu ditulis dalam Alkitab. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, itu orang-orang masuk dalam kedurhakaan semua, yang layak dibinasakan Tuhan. Ya, oke. Jadi kita melihat di sini, saudara perhatikan baik-baik. Jadi iman itu harus ada wujudnya. Iman itu harus ada tanda petik pembuktiannya. Iman itu harus menyatakan hasilnya, buahnya. Jadi kalau iman itu tidak menyatakan hasilnya, saudara, iman itu mati. Iman yang bagaimanakah yang mati, dan iman yang bagaimanakah yang hidup? Yang kedua, perbuatan yang bagaimanakah yang menghidupkan, dan perbuatan bagaimanakah yang mematikan? Iman yang hidup dan yang mati, perbuatan yang hidup dan yang mati. Kalau imannya hidup, perbuatannya pasti hidup. Imannya mati, perbuatannya pasti mati. Tidak mungkin iman yang hidup membuahkan perbuatan yang mematikan. Atau sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang hidup, imannya mati. Nggak mungkin. Jadi dua hal ini itu seperti tumbuh ketemu tutupnya. Jadi Paulus itu memulai semua awalnya dan menutup semua dalam penghakiman itu adalah Yakobus. Saudara, inilah rusaknya teologi reform selama hampir 200 tahun lebih. Dari sejak awal abad 15 Martin Luther sampai kepada abad 17, dan bagaimana kaum Puritan itu akhirnya menggembar-gemborkan bahwa tidak mungkin kamu hidup tanpa kekudusan, tanpa iman, disertai perbuatan yang membuktikan, membenarkan imanmu. Dan itu kaum Puritan. Jadi kalau orang mendengarkan Paulus, Roma pasal 4, Roma pasal 3, kemudian Roma, dan kemudian Galatia, saudara, tanpa mendengarkan Yakobus, pasti semua orang jatuh di dalam teologi hypergrace. Saya sudah dipilih mau dosa apapun, nggak ada masalah. Kenapa? Saya sudah kebal terhadap dosa, kebal terhadap penghakiman. Saya tidak akan dihakimi Tuhan, karena yang dihakimi Tuhan Yesus. Jadi saya mau berdosa apapun, saya nggak ada masalah. Bahkan seperti Daud pun dosa yang berzina seperti itu. Saya pun nggak seperti Daud dosa saya.
pasti saya diampuni. Nah saudara, inilah yang disebut sebagai hyper grace. Dan banyak orang-orang teolog-teolog reform, gereja-gereja reform, dan jemaat reform atau jemaat Injili Presbyterian di Indonesia atau di luar negeri jatuh dalam dosa ini, saudara. Dan gereja yang menyatakan dengan iman dan teologi yang begitu indah, engkau teliti baik-baik, hidup mereka tidak ada kaitan dengan sosial sama sekali. Tidak menyentuh orang-orang yang di bawahnya. Tidak ada perhatian dengan orang-orang yang di dalam kesulitan, di mana aku pada saat aku di penjara, di mana aku pada saat aku lapar, haus, di mana kamu? Orang-orang itu hanya mengatakan seperti Yakobus katakan, oh iya kamu lapar ya, makan yang kenyang ya, oh iya kamu nggak punya baju, pakailah baju yang bagus, tapi dia tidak bertindak apapun. Nah, ini manusia durhaka, dan itu ada di dalam gereja-gereja yang doktrinnya adalah reform. Dan saya terjebak di situ bertahun-tahun, saudara. Di mana kasih kepada sesama manusia, dan mereka jago berdebat, tapi etika dan rasa sosialnya hampir nggak ada. Mereka orang-orang kaya yang pinter. Saya bertemu dengan orang-orang kaya yang ikut hal-hal seperti gereja-gereja yang luar biasa itu. Saya tanya, karyamu apa untuk orang lain? Bisnis mereka mencekik orang dan tidak punya perasaan. Terus saya tanya, kamu bergereja dengan hidup nggak ada kaitannya. Roh tanpa berkaitan dengan tubuh, kamu mati. Dan Yakobus katakan dengan keras sekali, iman tanpa perbuatan itu seperti tubuh tanpa roh. Mati, saudara. Dan kita periksa diri kita masing-masing. Apakah saya zombie sebenarnya? Bertubuh nggak ada rohnya, itu zombie, saudara. Tahu kan? Walking Dead. Tujuannya cuma membunuh orang, makan orang. Itu zombie-zombie modern yang difilmkan berseri dan orang pada senang sekali. Walking Dead. Dan itu menunjukkan itulah dunia Walking Dead. Dan itulah gereja Tuhan berjalan di dalam Walking Dead. Saya berdoa supaya warisan mimbar GPR itu bisa didengarkan nanti puluhan tahun mendatang. Baru orang sadar apa yang dibicarakan itu jauh ke depan. Bukan hanya saat ini. Bukan, saudara. Ya. Nah, saudara, kita melihat bahwa iman dan perbuatan itu tidak pernah terpisahkan. Tidak pernah itu bisa jadi diunggulkan. Oh, kalau iman, perbuatan nggak perlu. Kalau perbuatan, iman urusan belakang. Yang penting kamu itu berbuat kasih untuk Tuhan. Buat apa menjadi gereja seperti percaya Tuhan Yesus nggak ada kasihnya? Sebaliknya orang-orang yang mengandalkan kasih, mengandalkan perbuatan, sama ini gereja juga gereja reform juga, saudara. Yang mengandalkan sosial, gereja-gereja yang streaming, yang mainstream, yang kuno-kuno itu, wah mereka tidak ada urusan dengan firman Tuhan, tidak ada urusan dengan Tuhan Yesus. Yang penting saya menolong orang, berbuat baik dengan orang. Soal Yesus urusan belakang, jangan ngomong Yesus, kita nolong dulu, saudara. Sama-sama durhakanya mereka. Dikatakan Yakobus, kamu durhaka juga. Dan kita menghadapi dua gereja yang ekstrim ini, saudara. Gereja mengandalkan kebaikan-kebaikan manusia, seperti Dewan Gereja Dunia, tidak mementingkan nama Kristus lagi, dan tidak boleh membawa nama Kristus, berbuat baik pada orang. Sebaliknya, yang ini, wah Kristusnya nomor satu, wah teologinya nomor satu, tapi nggak menyentuh sama sekali. Saudara, Yakobus mengatakan, gereja seperti Walking Dead. Kamu semua seperti setan-setan. Iblis kamu. Mau ayatnya? Saya baca pasal 2. Ini bukan saya loh, ini Yakobus yang ngomong. Ya. Kita lihat Yakobus pasal kedua. Ya. Yakobus pasal 2 ayat 18 dulu aja. Saya bacakan ya.
Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah, demonstration, saksikanlah, wujudkanlah. Saudara, jadi imanmu itu nggak boleh berdiam. Nyatakanlah imanmu. Pamerkanlah pada orang-orang dunia ini. Menjadi garam dan teranglah kamu. Dan itu sama, saudara, dengan garam dan terang sebenarnya. Padamu ada iman dan